sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Persediaan Pep Store Signing di Karawang. Sebelumnya, apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan itu merupakan fungsi manajerial yang berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan yang dikelola secara optimal mampu menekankan biaya operasional, meminimalkan pemborosan, serta menjaga kesinambungan proses usaha. Sedangkan pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan penumpukan stok atau kekurangan persediaan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Bagi UMKM dagang, manajemen persediaan menjadi faktor krusial karena keterbatasan modal serta persediaan tidak hanya dipandang sebagai biaya. Kemudian ada objek penelitian. Penelitian kami itu ada di Pep Store, kemudian jenis usahanya termasuk ke dalam retail, jumlah karyawan ada 2. Jenis persediaan yang kami gunakan dalam Pep Store yaitu yang pertama ada finished good atau barang jadi. Finished good itu merupakan persediaan yang siap dipasarkan kepada konsumen melalui proses pengolahan tambahan tanpa pengolahan tambahan. Pada Pep Store, barang jadi yang tersedia meliputi perangkat Pep seperti e-liquid, pod, serta berbagai produk Pep lainnya. Kemudian yang kedua ada komponen pembantu. Komponen pembantu merupakan persediaan yang berperan sebagai pelengkap dalam penggunaan barang jadi. Di Pep Store sendiri itu komponen pembantu meliputi coil, kemudian ada kapas, baterai, charger, dan berbagai aksesoris pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada barang kebutuhan operasional. Barang kebutuhan operasional adalah persediaan yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional usaha dan tidak ditunjukkan untuk dijual. Pada Pep Store sendiri itu barang kebutuhan operasional mencakup kantong kemasan, kemudian ada nota penjualan, kemudian ada rak display, ada alat kebersihan, serta pelengkap administrasi lainnya. Selanjutnya itu ada data persediaan. Di data persediaan ini tercantum ada nama item persediaan, harga per unit, penjualan bulanan per unit, stok saat ini per unit, dan lead time per hari. Yang pertama itu ada liquid 30 ml, harga per unitnya 150. Penjualan bulanannya itu 35 unit, stok saat ini ada 25 unit, lead time-nya itu 3 hari. Yang kedua itu ada liquid 60 ml, harga per unitnya 350.000. Penjualan bulanannya itu 18 unit, stok saat ini ada 10 unit, lead time-nya itu 5 hari. Yang ketiga itu ada pot device, harga per unitnya itu 105.000. Penjualan bulanannya itu 10 unit, stok saat ini ada 40 unit, lead time-nya itu 2 hari. Selanjutnya itu ada cartridge pot, harga per unitnya itu 40.000. Penjualan bulanannya itu 22 unit, stok saat ini 15 unit, lead time-nya itu 2 hari. Selanjutnya itu ada baterai besar Black Seal, harga per unitnya itu 110.000. Penjualan bulanannya itu 25 unit, terus stok saat ini ada 8 unit, terus lead time-nya itu 4 hari. Selanjutnya itu ada baterai kecil Black Seal, harganya itu 100.000. Penjualan bulanannya itu 30 unit, stok saat ini ada 12 unit, lead time-nya itu 3 hari. Selanjutnya itu ada oil pod. Oil pod itu harganya 35.000 per unit. Penjualan bulanannya itu 28 unit. Stok saat ini ada 5 unit. Lead time-nya itu 7 hari. Terus selanjutnya itu ada charger Type C, harga per unitnya itu 50.000, penjualan bulanannya itu 20. Stok saat ini ada 5, lead time-nya itu 2 hari. Selanjutnya itu ada cotton pep, harga per unitnya itu 7.000. Penjualan bulanannya itu 40 per unit, 40 unit. Stok saat ini ada 25 unit, lead time-nya itu 4 hari. Selanjutnya itu ada
charger micro USB, harga per unitnya itu 20.000. Penjualan bulanannya ada 15 unit. Stok saat ini 5 unit, lead time-nya itu 1 hari. Selanjutnya itu ada biaya persediaan. Penentuan biaya persediaan pada Pep Store dilakukan dengan mengidentifikasi pengeluaran real di lapangan. Ada beberapa. Yang pertama itu ada biaya pemesanan atau ordering cost. Setiap kali melakukan pemesanan ke distributor, toko mengeluarkan biaya rata-rata sebesar 50.000 per pesanan. Biaya ini mencakup biaya administrasi, komunikasi telepon, dan ongkos kirim flat dari distributor lokal. Yang kedua itu ada biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya penyimpanan ditetapkan sebesar 10% dari harga beli per unit per tahun. Biaya ini mencakup biaya listrik untuk ruang penyimpanan ber-AC untuk menjaga kualitas liquid, risiko kerusakan barang, dan biaya modal yang tertahan. Selanjutnya itu ada biaya kekurangan atau strong cost. Di lapangan, biaya kekurangan dihitung berdasarkan hilangnya margin keuntungan atau loss profit, ditambah risiko beralihnya pelanggan ke toko kompetitor karena stok yang diinginkan tidak tersedia atau loss of goodwill. Yang ketiga itu ada barang kebutuhan operasional. Selain barang dagangan, terdapat persediaan operasional yang tidak ditujukan untuk dijual kembali namun krusial bagi layanan pelanggan. Yang pertama itu ada kantong kemasan atau paper bag, digunakan untuk setiap transaksi penjualan. Yang kedua itu ada nota penjualan, digunakan sebagai bukti transaksi fisik. Selanjutnya itu yang ketiga ada alat kebersihan dan administrasi untuk menjaga higienitas perangkat tester dan kelancaran pembukuan. Selanjutnya itu analisis ABC. Analisis ABC dilakukan untuk mengelompokkan persediaan berdasarkan tingkat kontribusi nilai penggunaan tahunan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi item persediaan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap total nilai persediaan sehingga dapat diberikan prioritas pengendalian yang tepat. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data penjualan bulanan Desember yang diproyeksikan menjadi kebutuhan tahunan. Kebutuhan tahunan diperoleh dengan mengalihkan jumlah penjualan bulanan dengan periode 1 tahun. Selanjutnya, volume tahunan dihitung dengan mengalihkan kebutuhan tahunan dengan harga modal masing-masing barang. Item persediaan kemudian diurutkan berdasarkan nilai volume tahunan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu dihitung persentase kontribusi masing-masing item terhadap total volume tahunan serta persentase kumulatif. Berdasarkan persentase kumulatif tersebut, item persediaan diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas A dengan kontribusi nilai sekitar 70%, kelas B sekitar 20%, dan kelas C sekitar 10%. Item yang termasuk dalam kelas A merupakan item kritis yang memerlukan pengendalian persediaan yang lebih ketat dibandingkan item kelas B dan kelas C. Berikut terdapat tabel data pengendalian persediaan. Untuk memperjelas hasil analisis ABC digunakan diagram Petro yang menggambarkan hubungan antara volume tahunan dan persentase kumulatif persediaan.
Diagram Petro menunjukkan bahwa sebagian kecil item persediaan memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai persediaan. Berdasarkan diagram Petro, terlihat bahwa item yang termasuk dalam kelas A hanya terdiri dari beberapa jenis barang, namun yang memiliki kontribusi nilai yang dominan terhadap total persediaan. Hal ini menunjukkan berlakunya prinsip Pareto, yaitu sekitar 20% item persediaan yang menyumbang sekitar 70% dari total nilai persediaan. Berikut terdapat diagram Petro analisis ABC. Selanjutnya, perhitungan economic order quantity. Perhitungan economic order quantity dilakukan untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang dapat meminimalkan total biaya persediaan. Total biaya persediaan terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Perhitungan EOQ difokuskan pada item persediaan yang termasuk dalam kelas A berdasarkan hasil analisis ABC. Karena item tersebut memiliki kontribusi nilai terbesar terhadap persediaan. Selanjutnya ada perhitungan safety stock. Safety stock atau persediaan pengaman merupakan persediaan tambahan yang disediakan untuk mengantisipasi ketidakpastian, permintaan, dan keterlambatan pasokan selama waktu tunggu pemesanan. Perhitungan safety stock bertujuan untuk mengurangi risiko kehabisan stok yang dapat mengganggu kelancaran operasional toko. Dalam penelitian ini, perhitungan safety stock menggunakan metode deviasi standar. Rata-rata penjualan harian dihitung dari penjualan bulanan dengan asumsi 30 hari kerja per bulan. Slide selanjutnya ada perhitungan reorder point. Reorder point merupakan titik pemesanan ulang yang menunjukkan jumlah persediaan pada saat pemesanan kembali harus dilakukan. Perhitungan ROP bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan yang tersedia masih mencukupi selama waktu tunggu pemesanan hingga barang yang dipesan kembali diterima. Selanjutnya ada analisis sistem pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada web store adalah metode fixed order interval. Metode ini menetapkan interval waktu pemesanan yang tetapi sedangkan jumlah pemesanan disesuaikan dengan kondisi persediaan aktual. Dengan metode ini, toko dapat melakukan evaluasi stok secara berkala dan menentukan jumlah pemesanan berdasarkan selisih antara target stok dan stok aktual yang tersedia. Selanjutnya, hasil analisis manajemen persediaan. Hasil analisis manajemen persediaan menunjukkan bahwa struktur persediaan web store tidak bersifat homogen, baik dari sisi nilai maupun tingkat perputaran barang. Melalui analisis ABC, terdapat diidentifikasi bahwa item persediaan kelas H seperti liquid 30 ml, liquid 60 ml, pot device, dan cartridge board memiliki kontribusi nilai terbesar terhadap total nilai persediaan tahunan, meskipun jumlah jenisnya relatif sedikit. Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian persediaan tidak dapat dilakukan secara seragam untuk seluruh item, melainkan harus difokuskan pada item-item kritis yang paling berpengaruh terhadap biaya dan kinerja usaha. Perhitungan economic order quantity atau EOQ pada item kelas A memberikan gambaran jumlah pemesanan optimal yang mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nilai EOQ yang diperoleh menunjukkan bahwa pola pemesanan sebelumnya cenderung belum mempertimbangkan aspek efisiensi biaya secara matematis. Selain itu, penempatan safety stock
Reorder point atau ROV memperlihatkan batasan aman persediaan yang perlu dijaga agar operasional toko tetapi tetap berjalan lancar selama lead time pemesanan. Secara keseluruhan, hasil analisis mengindikasikan bahwa penerapan metode manajemen persediaan yang terstruktur dapat meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, mengurangi ketidakpastian, serta memperbaiki stabilitas stok pada Pep Store. Selanjutnya itu ada identifikasi pemborosan waste terkait persediaan dalam perspektif manajemen operasi. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan bentuk pemborosan atau waste sebagaimana dijelaskan dalam konsep 7 pemborosan Toyota. Pada Pep Store, pemborosan yang paling dominan berkaitan dengan overproduction dan inventory. Pemesanan barang dalam jumlah besar tanpa dasar perhitungan yang jelas dapat menyebabkan penumpukan stok, khususnya pada item kelas B dan C yang memiliki perputaran lebih lambat. Penumpukan ini berdampak pada meningkatnya biaya penyimpanan, risiko penurunan kualitas produk, serta tertahannya modal kerja. Selain itu, waste berupa waiting juga berpotensi terjadi ketika stok item kelas A habis akibat keterlambatan pemesanan ulang, sehingga konsumen harus menunggu atau bahkan membatalkan pembelian. Kondisi ini dapat memicu waste defect secara tidak langsung, misalnya ketika liquid menurun karena disimpan terlalu lama. Waste motion dan transportation juga dapat muncul akibat pengaturan stok yang tidak efisien, seperti penataan ulang barang terulang kali karena keterbatasan ruang penyimpanan. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pemborosan persediaan pada Pep Store sebagian besar bersumber dari tidak adanya sistem pengendalian yang terukur dan berbasis data. Selanjutnya, konflik kepentingan persediaan antar fungsi. Pengelolaan persediaan pada UMKM seperti Pep Store seringkali menghadapi konflik kepentingan antar fungsi, meskipun struktur organisasinya relatif sederhana. Dari sisi penjualan, terdapat kecenderungan untuk menginginkan ketersediaan stok yang tinggi agar seluruh permintaan konsumen dapat terpenuhi tanpa risiko kehabisan barang. Sebaliknya, dari sisi keuangan, persediaan yang terlalu besar dipandang sebagai beban karena menyerap modal dan meningkatkan biaya penyimpanan. Di sisi operasional, keterbatasan ruang dan sumber daya juga menuntut jumlah persediaan yang lebih terkendali. Tanpa adanya pedoman pengendalian persediaan yang jelas, konflik kepentingan ini berpotensi menyebabkan keputusan yang bersifat subjektif dan tidak optimal. Hasil perhitungan EOQ, safety stock, dan ROP berperan sebagai alat penyeimbang yang mampu menjembatani kepentingan antar fungsi tersebut. Dengan adanya angka parameter yang terukur, keputusan pemesanan tidak lagi semata-mata didasarkan pada intuisi, melainkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan tingkat pelayanan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada dampak tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik. Nah,
Apabila Pep Store tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik, maka berbagai dampak negatif dapat muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, toko berisiko mengalami kelebihan atau kekurangan stok yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Kekosongan stok pada item kritis berpotensi menyebabkan hilangnya penjualan dan menurunnya loyalitas konsumen. Sementara kelebihan stok meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerusakan barang. Dalam jangka panjang, pengelolaan persediaan yang tidak efisien dapat melemahkan posisi keuangan usaha karena modal kerja tidak berputar secara optimal. Selain itu, tingginya pemborosan persediaan dapat menurunkan daya saing Pep Store dibandingkan pesaing yang telah menerapkan sistem pengendalian persediaan secara lebih baik. Oleh karena itu, penerapan manajemen persediaan yang sistematis bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian operasional, tetapi juga sebagai strategi penting dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM dagang. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari PPT manajemen persediaan ini, item kritis kelas A yaitu liquid 30 ml, liquid 60 ml, pot device, dan cartridge pot dengan kontribusi nilai terbesar. EOKI menentukan jumlah pemesanan optimal didukung safety stock dan ROP untuk mencegah kehabisan stok. Selanjutnya permasalahan utama berupa penumpukan stok dan risiko stock out akibat pemesanan yang belum terukur. Kesimpulan terakhir, manajemen persediaan terstruktur diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kelancaran operasional. Kemudian yang terakhir ada saran. Pep Store Signing Karawang disarankan untuk memperbaiki sistem persediaan dengan menerapkan pengendalian yang terfokus pada item kritis, menggunakan perhitungan EOKI, safety stock, dan reorder point. Sebagian besar jumlah serta waktu pemesanan. Penerapan ini bertujuan untuk menekankan pemborosan persediaan dan mencegah terjadinya kehabisan stok. Sebagai pendukung pengendalian, pemanfaatan teknologi sederhana seperti pencatatan stok berbasis spreadsheet atau aplikasi manajemen persediaan UMKM perlu dipertimbangkan agar data perusahaan lebih akurat dan mudah dipantau. Selain itu, sistem kontrol persediaan yang direkomendasikan adalah metode Fixed Order Interval atau FOK dengan evaluasi stok secara berkala karena mudah diterapkan dan sesuai dengan keterbatasan sumber daya UMKM.